saya Mika Hastumiani dari Universitas Pendidikan Madani Mataram. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan artikel terkait tentang pemanfaatan limbah kulit durian sebagai adsorben biodegradable, limbah domestik cair. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan memberitahu dulu apa itu adsorben. Jadi adsorben itu adalah zat penyerap atau zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu pada fase fluida. Kenapa judul ini diambil? Jadi di Indonesia kita tahu bahwa limbah kulit durian itu sangat banyak, tidak di satu titik saja, bahkan di hampir daerah itu limbah kulit durian ini sangat banyak, sehingga kita sebagai mahasiswa memikirkan bagaimana sih cara mengelola atau memproses sebuah limbah agar menjadi bermanfaat. Dimana ketika kita biarkan limbah kulit durian ini, maka akan menimbulkan bau yang sangat tidak enak untuk kita hirup. Dan juga kalau kita membakarnya bisa saja mengakibatkan pencemaran udara. Jadi kita sebagai mahasiswa berinisiatif untuk mengelola, memproses limbah kulit durian ini sebagai adsorben. Kita masuk pada metode penelitiannya. Jadi ada 3 metode yang digunakan dalam pembuatan adsorben ini. Yang pertama itu karbonisasi limbah kulit durian. Nah, kemudian yang kedua itu aktivasi dengan menggunakan larutan NaOH, dan yang ketiga itu pengaplikasian karbon aktif tadi sebagai adsorben. Metode pertama yaitu karbonisasi limbah kulit durian, di mana proses pertama yang dilakukan adalah membersihkan kulit durian agar kotoran-kotoran yang ada pada kulit durian ini hilang. Nah, setelah dilakukan pembersihan kulit durian ini, kemudian dilakukan pemotongan pada kulit durian ini kecil-kecil, agar ketika dijemur nanti tidak memerlukan waktu yang banyak. Nah, yang ketiga itu setelah dipotong-potong kecil-kecil kemudian dijemur, karena ukurannya yang sangat kecil-kecil, diperkirakan kita menjemurnya sampai 2-3 hari. Nah, setelah dijemur tadi kemudian dilakukan pemanasan atau mengopen kulit durian yang sudah kering ini pada suhu 400 derajat Celcius. Dipanaskannya ini selama 2 jam. Setelah melakukan proses karbonisasi, kemudian dilakukan proses yang kedua yaitu aktivasi karbon ini dengan larutan NaOH. Pertama-tama karbon yang dihasilkan pada proses karbonisasi tadi itu ditumbuk sampai tidak terlalu halus, dan setelah ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam 3 wadah, atau yang sudah ditumbuk tadi itu dibagi menjadi 3 bagian yang dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, tambahkan larutan NaOH, yang dimana pada wadah pertama dicampurkan NaOH 10%, kemudian wadah yang kedua dicampurkan NaOH konsentrasi 15%, dan yang wadah yang ketiga dimasukkan larutan NaOH konsentrasi 25%. Nah, setelah dimasukkan NaOH kemudian dibiarkan selama 24 jam atau dalam hitungan hari satu hari satu malam. Kemudian setelah direndam dengan NaOH tadi selama 1 hari, selanjutnya tahap penyaringan, di mana larutan karbon yang tadi sudah direndam dengan NaOH disaring menggunakan kertas saring, dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada pada NaOH itu. Setelah itu kemudian dilakukan pencucian lagi. Karbon yang tadi dicampurkan dengan NaOH dicuci menggunakan Aquades sampai pH normal. Nah, setelah dilakukan pencucian dengan Aquades, selanjutnya dikeringkan, di mana
hasil yang tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dikeringkan, dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius, dan yang kedua itu dikeringkan pada suhu 800 derajat Celcius. Setelah dikeringkan dan hasilnya adalah sebuah karbon aktif. Dilakukan pemanasan pada suhu 700 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius selama 2 jam tersebut, dan hasilnya itu adalah tekstur adsorben keras, sedikit padat, dan berwarna hitam. Jadi pada hasil ini semakin tinggi konsentrasi NaOH, saat aktivasi akan semakin padat dan teksturnya semakin dan warnanya semakin pekat, hitam pekat. Yang terakhir yaitu metode ketiga, yaitu pengaplikasian karbon aktif tadi pada limbah domestik cair. Nah, di mana yang digunakan sebagai limbah domestik cair di sini adalah minyak jelatah, dan karbon aktif yang digunakan sebanyak 5 gram dengan limbah domestik cairnya sekitar 100 ml. Minyak jelatah yang awalnya memiliki warna agak keruh, ketika ditambahkan dengan adsorben atau karbon aktif tadi, menghasilkan minyak jelatah yang lebih jernih dari sebelumnya, dan juga terdapat perbedaan pH dari sebelum ditambahkan karbon dan setelah ditambahkan karbon, di mana sebelum ditambahkan karbon aktif ini minyak jelatah memiliki pH 5, jadi dia bersifat asam. Nah, ketika ditambahkan dengan karbon aktif ini, minyak jelatah tadi memiliki pH sebesar 6, hampir mendekati pH normal. Efektivitas adsorben ini masih sulit untuk diamati karena keterbatasan alat yang digunakan. Untuk memudahkan kami sebagai peneliti, kami mengganti dengan menggunakan pewarna metilen blue yang memiliki konsentrasi 1%, yang ditambahkan dengan air sebanyak 200 ml. Di mana di sini digunakan 3 variasi waktu. Yang pertama 1 jam, 2 jam, dan yang ketiga itu 3 jam. Nah, didapatkan setelah dilakukan kontak dengan adsorben tadi, dihasilkan bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivasi dan semakin lama waktu kontak adsorben dengan limbah, maka kinerja adsorben akan semakin baik. Selulosa yang terdapat pada kulit durian ini dapat diaplikasikan menjadi karbon aktif karena bahan ini dapat mengikat logam. Selulosa pada kulit durian memiliki 3 gugus hidroksil yang reaktif dan memiliki unit berulang-ulang yang membuat ikatan hidrogen intramolekuler dan antarmolekul. Nah, ikatan ini memiliki pengaruh yang besar pada kereaktifan selulosa terhadap gugus lain seperti metilen blue. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa limbah kulit durian dapat digunakan sebagai adsorben biodegradable limbah domestik cair. Semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH yang digunakan saat aktivasi, maka semakin pekat dan padat struktur dari adsorben yang dihasilkan. Nah, adanya peningkatan kualitas limbah cair setelah dikontakkan dengan arang atau adsorben, arang aktif kulit durian tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator dan semakin lama waktu kontak adsorben dengan limbah, maka hasil yang kinerja adsorben semakin baik. Sekian presentasi terkait artikel pemanfaatan limbah kulit durian sebagai adsorben biodegradable limbah domestik cair. Mohon
maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dalam presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.